cerita hikmah. Ranti berdiri di ambang pintu kamar, memandangi ruang tamu yang remang-remang. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam, tapi rumah itu masih penuh dengan suara. Di meja makan, Bu Ani berceloteh dengan Siti tentang harga emas yang naik turun. Sementara Aryo, seperti biasa, duduk santai di kursi rotan dengan rokok di tangannya. Sesekali tertawa saat melihat layar ponselnya. Mungkin menonton hasil taruhan sabung ayamnya. Di sudut lain, suaminya Bowo duduk diam sibuk dengan laptopnya, seolah tak mendengar atau tak ingin terlibat dalam suasana rumah yang sesak dengan tuntutan, celaan, dan kelelahan yang harus ditelan Ranti setiap hari. Rumah ini besar, megah, tetapi bagi Ranti, rumah ini lebih terasa seperti kandang yang mengekang dirinya. 6 tahun menikah, namun ia masih merasa seperti tamu di rumah sendiri. Setiap sudut rumah itu mengingatkannya bahwa ia hanya menumpang, istri dari putra tertua, yang diharapkan menjadi pengurus keluarga, namun tak pernah benar-benar dianggap bagian dari keluarga. Sejak awal, Bu Ani tak pernah menyukai Ranti. Ibu mertuanya adalah perempuan yang keras, tegas, dan memiliki aturan sendiri tentang bagaimana seharusnya seorang menantu bertindak. Dan dalam aturan itu, Ranti selalu salah. "Ranti, besok pagi jangan lupa beli sayur ke pasar. Aku maunya yang segar, jangan kayak kemarin layu semua." Suara Bu Ani mendadak membuyarkan lamunannya. "Baik, Bu," jawab Ranti pelan, menundukkan kepala. "Apa sih gunanya kamu di rumah ini kalau nggak bisa diandalkan? Udah nggak kerja, tapi masak urusan rumah aja nggak becus." Lanjut Bu Ani, suaranya lebih tinggi sekarang. Ranti menelan ludah. Dulu ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan, tapi setelah Agnes lahir, Bowo memintanya berhenti. Katanya, tugas istri adalah mengurus suami dan anak, bukan bekerja. Ranti menuruti, berpikir itu adalah keputusan terbaik untuk keluarga mereka. Tapi kini, ia sering merasa seolah hidupnya hanya sebatas menjadi pelayan di rumah ini, tanpa pengakuan, tanpa penghargaan. Sementara itu Aryo bisa bersikap sesuka hati tanpa ada yang menegur. Ia sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk, kadang membawa teman-temannya yang kasar dan berisik. Semua orang tahu dia seorang penjudi, tapi tak ada satupun yang berani menegurnya, termasuk Bu Ani. Mungkin karena ia putra bungsu, atau mungkin karena Bu Ani terlalu menyayanginya. Hanya Gita yang sedikit berbaik hati. Adik perempuan Bowo itu sering membela Ranti, meskipun hanya dengan cara yang halus. "Udahlah Bu, besok aku aja yang belanja," katanya mencoba menenangkan suasana. Tapi Gita sendiri pun tak benar-benar berani melawan ibunya. Gadis itu masih tinggal di rumah karena belum menikah, dan selama itu pula ia terjebak dalam bayang-bayang dominasi sang ibu. Ranti menarik napas dalam-dalam. Ia ingin membalas, ingin mengatakan bahwa ia sudah melakukan yang terbaik, tapi percuma. Dalam rumah ini, suara Ranti tak pernah benar-benar didengar. Dari kamar, terdengar tangisan kecil Agnes. Ranti segera berbalik, berjalan ke dalam dan menutup pintu perlahan. Di tempat tidur, putrinya yang baru berusia 4 tahun menggeliat gelisah. "Kenapa sayang?" bisik Ranti sambil mengelus kepala kecil itu. "Kenapa ibu kelihatan sedih?" tanya Agnes dengan suara mengantuk. Ranti tersenyum meskipun matanya terasa panas. "Ibu nggak apa-apa, tidur lagi ya." Agnes memejamkan matanya kembali. Tapi Ranti tetap terjaga. Menatap langit-langit kamar yang retak di beberapa bagian, ia bertanya dalam hati, sampai kapan ia harus bertahan di rumah yang bukan miliknya ini? Matahari baru saja merayap naik ketika Ranti menggendong tas belanjaan dan melangkah keluar dari rumah. Udara pagi masih sejuk dan jalanan kampung belum sepenuhnya ramai. Sepeda motor tuanya berderum pelan, membawa tubuh lelahnya menuju pasar tempat ia berjualan. Hari ini, seperti hari-hari sebelumnya, ia harus berangkat lebih awal agar bisa menyiapkan dagangan sebelum pelanggan berdatangan. Di rumah, Bowo sibuk memasukkan pakaian ke dalam koper.
ia akan pergi ke luar kota untuk perjalanan kerja selama 3 hari. Sesekali, ia menatap jam dinding, memastikan waktu masih cukup sebelum ia harus berangkat ke stasiun. Di ruang makan, suasana mulai memanas. Bu Ani duduk di kursi kayu jati dengan ekspresi tidak senang. Tangannya mengetuk-ngetuk meja dengan gelas teh yang sudah dingin. Perutnya keroncongan, tapi meja makan masih kosong. Tak ada aroma nasi goreng atau sayur lodeh seperti biasanya. "Kemana sih si Ranti? Kenapa belum ada sarapan?" keluh Bu Ani dengan suara keras. Gita, yang sedang mengikat rambutnya, menjawab ragu. "Kayaknya Mbak Ranti sudah ke pasar, Bu." "Ke pasar? Pagi-pagi begini?" Mata Bu Ani membulat penuh amarah. Dia pikir kita semua makan angin? Perempuan macam apa yang meninggalkan rumah tanpa menyiapkan sarapan dulu? Dari pintu belakang, Siti masuk sambil membawa segelas susu untuk dirinya sendiri. Ia tersenyum tipis, seolah menikmati ketegangan yang sedang terjadi. "Mungkin dia terlalu sibuk dengan urusannya sendiri, Bu," katanya dengan nada sinis. Padahal tugas utama seorang istri itu mengurus suami dan keluarga, bukannya sibuk jualan. Aryo yang baru saja pulang dari arena sabung ayam, masuk dengan langkah gontai. Matanya merah dan bajunya bau alkohol. Ia terkekeh mendengar omelan ibunya. "Hahaha, Ranti memang nggak becus, Bu. Makanya kalau cari istri tuh yang bener, biar nggak merepotkan begini." Bu Ani mendengus semakin marah. Dasar perempuan nggak tahu diri. Dia pikir dengan jualan di pasar bisa menghidupi dirinya sendiri. Lihat nanti kalau Bowo marah, baru dia tahu rasa. Bowo, yang sedari tadi diam di kamar, akhirnya keluar sambil merapikan kemejanya. Ia mendengar semua percakapan itu, tapi memilih untuk tidak menanggapi. Bu Ani menoleh padanya. "Bowo, kamu nggak marah istrimu pergi begitu saja tanpa menyiapkan sarapan untuk suamimu?" Bowo menarik napas pelan. Ia ingin membela Ranti, ingin mengatakan bahwa istrinya sudah bekerja keras setiap hari. Tapi ia tahu, melawan ibunya hanya akan memperburuk keadaan. Jadi, seperti biasa, ia memilih diam. Melihat anaknya tak bereaksi, Bu Ani makin kesal. "Kamu ini laki-laki atau bukan, Bowo? Masa istrimu sudah keterlaluan begini, kamu cuma diam saja?" Bowo menghela napas. "Aku bisa beli sarapan di luar, Bu," jawabnya singkat, lalu mengambil kopernya dan berjalan keluar. Bu Ani mendelik tajam. "Lihat tuh, suaminya sendiri sudah malas peduli. Salah siapa? Salah Ranti." Siti kembali menimpali dengan nada puas. "Kalau aku sih, meskipun sibuk tetap memastikan suami dan mertua makan dulu. Soalnya, keluarga itu yang utama." Gita menggigit bibirnya, merasa tak nyaman. "Bu, nanti kalau Mbak Ranti pulang, biar aku yang ngomong ya." "Mungkin dia nggak sengaja lupa. Ngapain dibela?" bentak Bu Ani. "Besok-besok kalau dia masih kayak gini, aku nggak akan tinggal diam." Sementara itu di pasar, Ranti sibuk menata dagangannya. Ia tak tahu bahwa di rumah namanya kembali menjadi bahan cercaan. Ia tak tahu bahwa setiap keputusan kecilnya bisa menjadi api yang menyulut kemarahan mertuanya. Yang ia tahu, pagi ini adalah pagi yang sama seperti kemarin. Pagi yang dimulai dengan kerja keras dan diakhiri dengan caci maki. Siang itu, terik matahari terasa membakar jalanan Solo. Udara panas menyelimuti pasar. Tempat Ranti masih sibuk melayani pelanggan yang datang silih berganti. Di sela kesibukannya, ia melirik ponsel dan melihat waktu sudah menunjukkan pukul 11.45 siang. Agnes pasti sudah keluar dari sekolah. Dengan cepat, Ranti mengetik pesan untuk Gita. "Gita, jemput Agnes ya. Aku masih di pasar." Gita, yang saat itu tengah asik berbincang dengan temannya di sebuah kafe kecil dekat rumah, membaca pesan itu sekilas. Ia bermaksud segera berangkat, tapi obrolan dengan temannya terus berlanjut. Sebentar lagi, Agnes pasti masih di dalam sekolah, pikirnya. Namun di gerbang sekolah, Agnes mulai gelisah. Anak-anak lain sudah dijemput satu persatu, menyisakan dirinya berdiri sendirian di bawah pohon rindang di dekat pagar sekolah.
Ia menggenggam tas kecilnya erat-erat, sesekali melirik ke kanan dan kiri, berharap melihat sosok yang familiar. Waktu terus berlalu dan Agnes mulai bosan. Ia tahu rumah tidak terlalu jauh dari sekolah, hanya perlu berjalan sedikit dan menyeberangi jalan besar. Pikirannya yang masih polos berkata, mungkin ibu sibuk, mungkin tante Gita lupa. Aku bisa pulang sendiri. Dengan langkah kecil, Agnes mulai berjalan menuju zebra cross. Saat ia sampai di tepi jalan, matanya menatap kendaraan yang melaju cepat. Ia ragu sejenak, tetapi kemudian melihat celah di antara mobil-mobil itu. Ia berpikir, sekarang. Namun, saat ia melangkah ke tengah jalan, sebuah suara klakson nyaring terdengar. Agnes menoleh ke kanan, dan yang terakhir ia lihat adalah sebuah mobil hitam melaju kencang ke arahnya. Brak! Tubuh kecil itu terpental, menghantam aspal keras. Jeritan orang-orang di sekitar pecah, beberapa pengendara motor berhenti mendadak. Darah mulai menggenang di sekitar kepala Agnes. Kita baru saja tiba di depan sekolah ketika ia melihat kerumunan orang berkumpul di tepi jalan. Dadanya langsung berdegup kencang. Saat ia mendekat, kakinya terasa lemas melihat Agnes tergeletak di sana. Tubuh mungilnya berlumuran darah. Agnes, suara Gita bergetar. Orang-orang mulai berbicara satu sama lain. Anak ini tadi mau nyeberang sendiri terus ditabrak mobil yang ngebut. Aduh, kasihan. Cepat bawa ke rumah sakit. Dengan tangan gemetar, Gita merogoh ponselnya dan menghubungi Ranti. Di pasar, Ranti sedang melayani pelanggan terakhir ketika ponselnya bergetar. Melihat nama Gita di layar, ia tersenyum kecil, mengira Gita hanya ingin memberitahu bahwa Agnes sudah di rumah. Namun, saat ia mengangkat telepon, suara panik Gita menyambutnya. Mbak Agnes, ya Agnes kecelakaan. Dunia Ranti seakan berhenti, jantungnya berdetak kencang. Apa? Di mana dia sekarang? Di rumah sakit, Mbak. Cepat ke sini. Tanpa berpikir panjang, Ranti meninggalkan dagangannya begitu saja. Ia menaiki sepeda motornya dengan tangan gemetar. Jantungnya terus berdebar kencang sepanjang perjalanan ke rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit, Ranti berlari menuju ruang gawat darurat. Matanya segera menangkap sosok kecil di ranjang dorong. Tubuhnya penuh perban, wajahnya pucat dengan beberapa selang terpasang. Agnes! Ia hampir jatuh saat melihat kondisi putrinya. Seorang dokter menghampirinya dengan ekspresi serius. Ibu. Anak ibu mengalami cedera kepala yang sangat serius. Ada pendarahan internal dan beberapa tulangnya patah. Ia butuh operasi segera. Ranti menggenggam tangan Agnes yang dingin. Lakukan apapun, tolong selamatkan anak saya. Dokter menghela napas. Kami akan melakukan yang terbaik, tapi biayanya cukup besar. Totalnya sekitar 400 juta rupiah. Dunia Ranti runtuh seketika. 400 juta? Dari mana ia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Di rumah, suasana berubah menjadi tegang. Setelah pulang dari rumah sakit, Ranti berkumpul dengan keluarga besar di ruang tengah. Ia tahu ini akan menjadi pertempuran berat, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Bu, Siti, Gita, Aryo, kita harus segera mencari uang untuk operasi Agnes. Suara Ranti bergetar. Aku pikir mungkin kita bisa menjual rumah ini. Setidaknya sebagian tanahnya. Hening. Lalu tiba-tiba Aryo meledak. Apa? Kamu gila? Ia berdiri dari kursinya, menunjuk wajah Ranti dengan mata menyala penuh amarah. Tidak ada yang akan menjual rumah ini hanya untuk anakmu. Kalau dia harus mati, biarlah. Itu bukan urusan kami. Ranti terbelalak, dadanya sesak. Agnes itu cucu ibu, keponakanmu. Bagaimana kalian bisa bicara seperti itu? Bu Ani menggelengkan kepala. Rumah ini warisan keluarga, tidak ada yang boleh menjualnya. Aku paham kamu panik, tapi jangan berpikir pendek, Ranti. Air mata mulai menggenang di mata Ranti. Pikir pendek. Ini tentang nyawa Agnes, Bu. Aku mohon. Siti menimpali dengan nada mengejek.
Kenapa kamu tidak cari pinjaman saja atau minta bantuan temanmu di pasar? Ranti menatap mereka satu persatu, mencari sedikit saja belas kasihan. Tapi yang ia temukan hanyalah wajah-wajah keras tanpa empati. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya dan mencoba menelepon Bowo. Tidak aktif. Ia menelepon lagi. Masih tidak aktif. Matanya memanas. Ia mulai merasa tercekik. Tak ada yang berpihak padanya. Tak ada yang peduli pada Agnes. Di dalam rumah besar itu, Ranti merasa lebih sendirian daripada sebelumnya. Ia menatap foto keluarga yang tergantung di dinding. Sebuah foto lama, sebelum semuanya berubah. Sebelum ia menyadari bahwa rumah ini bukan miliknya, dan keluarga ini tak pernah benar-benar menganggapnya bagian dari mereka. Satu-satunya orang yang benar-benar miliknya adalah Agnes, dan ia tidak akan membiarkan putrinya mati. Dengan tangan bergetar, ia mengepalkan tinjunya. Jika tak ada yang mau menolong, maka ia akan berjuang sendiri. Malam di rumah sakit terasa begitu sunyi. Hanya dipecahkan oleh suara mesin-mesin medis yang terus berdetak mengiringi napas lemah Agnes. Ranti duduk di kursi plastik di sudut ruangan. Tubuhnya lunglai, pikirannya kosong. Matanya sudah kering, terlalu banyak menangis hingga tak ada lagi air mata yang tersisa. Dokter sudah memberinya ultimatum. Jika dalam 2 hari mereka tidak membayar biaya operasi, rumah sakit tak bisa berbuat banyak. Tak ada yang bisa ia lakukan, tak ada yang bisa ia harapkan. Di tengah keheningan itu, suara langkah kaki pelan terdengar mendekat. "Anakku." Ranti tersentak dan menoleh. Seorang nenek renta berdiri di dekatnya. Rambutnya putih kusut, kulitnya penuh keriput, dan matanya sayu namun tajam seolah bisa menembus isi hatinya. Pakaiannya lusuh, seperti seseorang yang telah berjalan jauh tanpa tujuan. Ranti sedikit menggeser duduknya. "Ibu, butuh sesuatu?" tanyanya ragu. Sang nenek tersenyum samar, lalu mencondongkan tubuhnya ke arah Ranti. "Jika kau ingin anakmu selamat, datanglah ke tempat ini," bisiknya lirih. Sebelum Ranti sempat bertanya, nenek itu menyelipkan selembar kertas ke tangannya. "Nenek, tunggu." Tapi dalam sekejap, wanita tua itu sudah berjalan menjauh. Langkahnya pelan namun misterius. Dalam hitungan detik, ia menghilang di balik koridor rumah sakit yang gelap. Dengan jantung berdebar, Ranti membuka kertas itu. Sebuah peta, gambar kasar yang menunjukkan jalan menuju lokasi terpencil, di luar kota, di tengah pegunungan yang jauh dari peradaban. Di sudut bawah kertas itu, tertulis satu kalimat pendek dengan tinta merah. "Datanglah sebelum fajar." Di rumah, situasi semakin memburuk. Begitu Ranti pulang, Bu Ani langsung menyambutnya dengan tatapan dingin. "Jadi kau pergi ke rumah sakit lagi?" "Percuma saja," kata Bu Ani tanpa ekspresi. Siti, yang duduk di sofa sambil menikmati sepotong buah, tersenyum miring. "Benar, Mbak Ranti. Kalaupun operasi itu terjadi, apa kau pikir Agnes akan hidup normal? Siapa yang akan menanggung biayanya setelah ini?" Ranti mengepalkan tangannya, berusaha menahan amarah. "Dia anakku. Aku akan melakukan apapun untuk menyelamatkannya." Aryo, yang baru saja keluar dari kamarnya dengan mata sembab akibat begadang semalaman, tertawa sinis. "Lakukan apapun. Kau ini terlalu berharap. Seharusnya kau sadar sejak awal kalau hidup ini kejam. Anak sakit, ya biarkan saja kalau memang takdirnya begitu." Ranti merasa dadanya sesak. "Aryo, dia keponakanmu," suaranya bergetar. Aryo mengangkat bahu. "Bukan urusanku." Ranti beralih ke Bu Ani, mencoba memohon sekali lagi. "Bu, aku mohon, aku butuh uang untuk operasinya. Kalau rumah ini tidak bisa dijual, setidaknya ada cara lain." Bu Ani menggeleng tegas. "Kau sudah tahu jawabannya, Ranti. Jangan membuang waktuku dengan hal-hal yang mustahil." Dada Ranti terasa hampa. Ini bukan lagi sekadar perlakuan buruk, ini kejam. Tak ada yang berpihak padanya, tak ada yang peduli jika Agnes hidup atau mati.
pukul 3 pagi. Ranti mengemasi sebuah tas kecil dengan beberapa botol air dan jaket tipis. Matanya menatap peta yang diberikan nenek itu. Jaraknya jauh, tapi ia tak punya pilihan lain. Dengan hati yang dipenuhi ketakutan dan harapan terakhir, Ranti melangkah keluar rumah dan menuju ke tempat yang belum pernah ia kenal. Ia tidak tahu apa yang akan menunggunya di sana. Tapi jika ada secuil kesempatan untuk menyelamatkan Agnes, ia akan mengambilnya, tanpa peduli risikonya. Udara dingin menggigit kulit Ranti saat ia berjalan, menyusuri jalan setapak, menuju rumah tua di pinggir hutan. Bayangan pepohonan yang menjulang tinggi menciptakan ilusi makhluk-makhluk mengintai di kegelapan. Angin malam berdesir, membawa suara-suara aneh dari dalam hutan, seolah ada sesuatu yang mengikuti langkahnya. Dengan napas tersengal, Ranti akhirnya tiba di depan rumah tua itu. Bangunannya reyot, dinding kayunya dipenuhi lumut, dan jendela-jendelanya tampak seperti mata kosong yang menatapnya tanpa ekspresi. Namun, ada cahaya lilin berkedip-kedip dari dalam, menandakan seseorang menunggunya. Ranti mengumpulkan keberanian dan melangkah masuk. Di dalam, sang nenek sudah duduk di kursi goyang, menatapnya dengan senyum samar. Wajah tuanya tampak lebih menyeramkan dalam cahaya redup. Di atas meja kayu yang usang, ada sebuah gulungan kertas kuno yang terlihat seperti kontrak. "Kau datang," kata nenek itu dengan suara rendah. Ranti menelan ludah. "Aku ingin anakku sembuh," suaranya bergetar. Sang nenek mengangguk pelan. "Kau bisa menyelamatkan putrimu, bahkan dia akan sembuh total, tapi..." Ia berhenti sejenak, lalu menatap Ranti tajam. "Ada harga yang harus kau bayar." Jantung Ranti berdegup kencang. "Apa harganya?" Nenek itu tersenyum, tetapi senyumnya membuat bulu kuduk berdiri. Ia menyentuh gulungan kertas di atas meja dan membukanya perlahan. "Kau harus menjadi pengantin iblis." Seketika, darah Ranti membeku. "Apa maksudnya?" Suaranya nyaris tak terdengar. Sang nenek menatapnya tajam, seolah menilai apakah Ranti cukup kuat untuk menerima kebenaran. "Ada makhluk yang berdiam di antara dunia manusia dan dunia kegelapan," kata nenek itu pelan. "Ia haus akan jiwa, tetapi yang lebih ia inginkan adalah seorang pendamping, seorang wanita yang akan menjadi miliknya, terikat dalam perjanjian selamanya." Ranti merasakan tubuhnya gemetar. Ini gila, ini mustahil. Tetapi bayangan wajah Agnes yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit kembali memenuhi pikirannya. Dokter sudah angkat tangan, keluarganya tak peduli, tak ada yang bisa ia lakukan lagi. Apa yang akan terjadi padaku?" tanyanya, suaranya hampir mati. "Ketika waktunya tiba, kau akan dipanggil. Kau harus datang, tidak peduli bagaimana caranya." Nenek itu menatapnya lekat-lekat. "Jika kau mengingkari perjanjian ini, sesuatu yang jauh lebih buruk dari kematian akan menantimu." Tangan Ranti mengepal erat, tak ada pilihan lain. Jika ini harga yang harus ia bayar untuk menyelamatkan putrinya, maka ia akan menerimanya. "Baik," katanya akhirnya, "aku setuju." Senyum nenek itu semakin lebar. Ia mengambil belati kecil dari balik jubahnya dan menyerahkannya kepada Ranti. "Tanda tangani dengan darahmu." Tangan Ranti gemetar saat ia menerima belati itu. Ia menatap ujungnya yang tajam, lalu menekan mata pisau ke telapak tangannya. Rasa perih menyengat saat darah mulai merembes keluar. Dengan tangan bergetar, ia meneteskan darahnya di atas kontrak. Begitu darahnya menyentuh kertas, sesuatu yang aneh terjadi. Huruf-huruf di kontrak itu bersinar merah gelap, lalu menyerap darahnya dengan rakus. Ruangan tiba-tiba bergetar, dan suara seperti bisikan-bisikan halus terdengar di sekelilingnya. Ranti menahan napas. Ia bisa merasakan sesuatu, sebuah kehadiran yang tidak terlihat, mengelilinginya memperhatikannya. Kemudian, semuanya hening. Sang nenek menggulung kembali kertas itu dan menyimpannya. "Sudah selesai," katanya dengan nada puas.
Pergilah, putrimu akan sembuh. Pukul 4 pagi, Ranti kembali ke rumah sakit dengan hati yang berdebar. Ia hampir tak bisa mempercayai apa yang baru saja ia lakukan. Ketika ia memasuki ruangan, jantungnya seolah berhenti. Di ranjang rumah sakit, Agnes sudah duduk tegak. Matanya terbuka dan ia menatap ibunya dengan bingung. "Ibu?" Air mata Ranti langsung tumpah. Ia berlari ke sisi ranjang, menggenggam tangan putrinya yang hangat. "Agnes, nak, kau sadar!" Suaranya bergetar. Seorang perawat yang baru masuk ruangan terperangah. "Tuhan, ini tidak mungkin." Tak lama kemudian, dokter datang dengan ekspresi penuh keterkejutan. Mereka memeriksa Agnes, melakukan serangkaian tes. Hasilnya membuat mereka tak percaya. Tak ada lagi tanda-tanda cedera serius. Pendarahan internalnya lenyap, tulang yang sebelumnya patah kini kembali seperti semula. Ini bukan sekadar pemulihan, ini adalah keajaiban. Namun, hanya Ranti yang tahu harga dari keajaiban ini. Saat ia memeluk Agnes erat-erat, ia bisa merasakan sesuatu yang dingin di tengkuknya, seperti napas tak kasat mata, yang membisikkan sesuatu ke telinganya. "Aku akan menjemputmu, pengantinku." Setelah keajaiban di rumah sakit, Ranti berpikir bahwa penderitaannya akhirnya berakhir. Agnes telah kembali, tubuhnya sehat tanpa bekas luka sedikit pun. Para dokter menyebutnya sebagai keajaiban medis, tetapi Ranti tahu itu bukan sekadar keajaiban. Itu adalah hasil dari perjanjian yang telah ia buat, namun sesuatu berubah dalam dirinya. Awalnya, itu hanya perasaan aneh. Seperti ada sesuatu yang mengintai di sudut matanya, sesuatu yang tak terlihat namun selalu ada. Ia mulai merasakan udara di sekitarnya lebih dingin setiap kali ia marah atau merasa sakit hati. Dan malam itu, ketika Aryo sekali lagi membuka mulutnya yang kotor, segalanya berubah. "Anak itu seharusnya mati saja. Kau hanya buang-buang waktu dan uang." Aryo bersandar di kursi ruang tamu dengan kaki terangkat ke atas meja, menyesap segelas bir dengan santai. Bau alkohol menyengat dari napasnya. Ia baru saja kembali dari arena sabung ayam, kalah besar, dan kini mencari pelampiasan. Ranti berdiri di sudut ruangan, tangannya terkepal erat. Hatinya mendidih mendengar kata-kata Aryo. Agnes baru saja selamat dari kematian, dan lelaki ini, lelaki yang bahkan bukan ayahnya, berani mengatakan hal sekejam itu. Seketika, lampu di rumah mulai berkedip. Aryo mengernyit. "Apa-apaan ini?" Suara angin berdesir di dalam rumah. Meskipun semua jendela tertutup, bayangan-bayangan di sudut ruangan tampak bergerak sendiri, seolah hidup. "Ada apa ini?" Suara Bu Ani bergetar, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Namun sebelum ada yang bisa berbuat apa-apa, tubuh Aryo mendadak menegang. Matanya melebar, tangannya mencengkeram lehernya sendiri. "Aryo, apa yang terjadi?" Siti menjerit. Aryo mulai bergetar hebat. Ia mencoba berdiri, tapi seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya kembali. Napasnya tersengal, wajahnya memerah, lalu dalam sekejap tubuhnya terangkat dari kursinya, terseret oleh sesuatu yang tak terlihat ke tengah ruangan. Ia menjerit kesakitan. "Bu, tolong." Namun tak ada yang bisa menyentuhnya. Setiap kali Bu Ani mencoba menarik Aryo, ia malah terdorong ke belakang oleh angin dingin yang tidak kasat mata. Siti menangis ketakutan di sudut ruangan. "Ini kutukan, ini kutukan." Ranti hanya berdiri diam. Jantungnya berdegup kencang, tapi di dalam hatinya ia tak merasa takut. Ia tak merasa kasihan. Ia merasa puas. Aryo terlempar ke dinding dengan keras. Tulang-tulangnya berbunyi patah, dan tubuhnya ambruk ke lantai. Nafasnya tersengal-sengal, tubuhnya kejang sebelum akhirnya terdiam. Keesokan paginya, Bu Ani ditemukan tewas di kamarnya. Matanya terbuka lebar, mulutnya menganga seperti hendak menjerit. Wajahnya pucat pasi, seperti seseorang yang telah melihat sesuatu yang begitu mengerikan
hingga jiwanya melarikan diri sebelum tubuhnya menyerah. Tak ada tanda-tanda kekerasan, tak ada jejak yang bisa menjelaskan bagaimana ia meninggal. Hanya ekspresi ketakutan yang membekas di wajahnya. Siti ditemukan tak sadarkan diri di samping tubuh Bu Ani. Ketika akhirnya ia siuman, ia tidak lagi bisa berbicara dengan jelas. Bibirnya terus bergetar, tangannya mencakar-cakar kulitnya sendiri hingga berdarah, dan setiap kali seseorang mencoba menyentuhnya, ia hanya berteriak, "Jangan bawa aku, jangan bawa aku." Dokter mengatakan Siti mengalami gangguan mental akibat trauma mendalam. Ia dipindahkan ke rumah sakit jiwa dan tak pernah kembali ke rumah itu lagi. Ranti berdiri di halaman rumah, menatap bangunan yang dulu menjadi penjara baginya. Kini rumah itu sunyi. Tak ada lagi cemoohan, tak ada lagi hinaan. Semua yang telah menyakitinya, semua yang telah menganggapnya tak berharga, telah menerima balasan mereka. Namun, jauh di dalam hatinya, Ranti tahu ini bukan sekadar kebetulan. Ia tahu ini adalah bagian dari perjanjian yang telah ia buat. Dan ia tahu bahwa ini baru permulaan. Bowo turun dari taksi dengan napas lelah. Perjalanan dinasnya keluar kota seharusnya hanya berlangsung beberapa hari. Tetapi ada banyak kendala yang membuatnya harus tinggal lebih lama. Ia tidak sabar untuk kembali ke rumah, membayangkan tidur di ranjang sendiri dan menikmati masakan Ranti. Namun, begitu ia mengangkat koper dan berjalan menuju rumah, ada sesuatu yang terasa berbeda. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Biasanya saat ia pulang, Bu Ani akan duduk di teras dengan wajah penuh keluhan. Aryo akan merokok di ruang tamu, dan Siti akan sibuk bergosip. Tapi kini, tak ada suara. Jendela-jendela tertutup rapat, dan udara di sekitarnya terasa lebih dingin dari biasanya. Dengan hati berdebar, Bowo membuka pintu. Apa yang ia lihat membuatnya tertegun. Ruang tamu berantakan. Kursi-kursi terguling, taplak meja robek, dan ada noda-noda hitam aneh di lantai. Aroma busuk tercium samar, membuat perutnya mual. Ia melangkah masuk, mencoba memahami apa yang terjadi. "Ranti?" panggilnya, suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Kemudian langkah kaki terdengar dari dapur. Bowo menoleh dan melihat istrinya berdiri di ambang pintu. Namun ada sesuatu yang berbeda dari Ranti. Matanya. Dulu, Ranti selalu menatapnya dengan penuh cinta meskipun ia jarang membalasnya. Tapi kini, mata itu kosong, seperti kaca yang tidak memiliki jiwa di baliknya. Bowo merasakan gelombang ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Apa yang terjadi di sini, Ranti?" Suaranya lirih. Ranti hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Ini balasan untuk semua yang telah mereka lakukan," gumamnya pelan, nyaris seperti bisikan. Jantung Bowo berdegup kencang. "Apa maksudmu?" Ranti tidak menjawab. Ia hanya berjalan melewatinya dengan tenang, seolah tak ada yang salah. Bowo melihat sekeliling lagi. Kini perhatiannya tertuju pada foto keluarga yang tergantung di dinding. Foto itu robek sebagian. Wajah Bu Ani dan Aryo terkelupas dari bingkai, menyisakan hanya dirinya, Ranti, dan Agnes. Sebuah firasat buruk menguasai hatinya. Malam itu, rasa takut Bowo semakin menjadi. Saat ia berbaring di kamar, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Ia mencoba menghubungi Aryo, tapi nomornya tidak aktif. Ia mencari Siti, tapi tak ada jejaknya. Ia bahkan bertanya pada tetangga, tapi mereka hanya menggeleng takut, enggan membahas apapun. Ada sesuatu yang salah, dan jawabannya ada pada Ranti. Namun saat ia mencoba menanyai istrinya lagi, Ranti hanya menatapnya dengan tatapan hampa, lalu berkata, "Pelan, tidurlah Bowo, kau pasti lelah." Bowo akhirnya tertidur, meski hatinya tidak tenang. Namun, di tengah malam, ia terbangun oleh suara. Ketuk, ketuk, ketuk. Suara itu berasal dari dalam kamar. Bowo menahan napas. Ia menoleh ke samping, melihat Ranti tertidur di ranjang. Jadi suara itu bukan dari Ranti.
Perlahan ia duduk dan mengedarkan pandangan ke sekeliling kamar. Cahaya bulan yang masuk melalui jendela hanya menyinari sebagian ruangan, menyisakan sudut-sudut gelap yang tampak lebih pekat dari biasanya. Lalu ia melihatnya. Di sudut kamar, bayangan hitam berdiri diam. Bayangan itu tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa. Matanya kosong, tidak berbentuk, tetapi entah bagaimana, Bowo bisa merasakan bahwa sosok itu menatapnya. Tubuh Bowo membeku. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok itu bergerak perlahan, maju selangkah. Ketuk, ketuk, ketuk. Setiap langkahnya menghasilkan suara seperti tulang-tulang yang patah. Udara di kamar semakin dingin, napas Bowo berembun. Lalu tiba-tiba Ranti membuka matanya. Bowo tersentak, berharap Ranti juga melihat sosok itu. Namun yang membuatnya semakin takut adalah senyum yang perlahan muncul di wajah istrinya. Seolah ia tahu persis apa yang terjadi. Seolah ia mengundangnya. Saat fajar menyingsing, Bowo tidak lagi bisa menutupi ketakutannya. Ranti tidak sama lagi. Rumah ini tidak sama lagi. Dan sesuatu yang mengerikan telah masuk ke dalam hidup mereka. Ranti duduk di tepi ranjang, menatap bayangan dirinya di cermin. Matanya cekung, wajahnya pucat. Rambutnya berantakan, tetapi bukan itu yang membuatnya takut. Bukan itu yang membuatnya ingin menangis. Yang membuatnya takut adalah sorot mata yang menatapnya kembali dari dalam cermin. Itu bukan dirinya, itu sesuatu yang lain. Sejak malam itu, sejak Bowo melihat bayangan hitam di kamar mereka, suaminya berubah. Bowo menjadi pendiam, penuh ketakutan. Ia tak lagi menatap Ranti seperti dulu. Kini, setiap kali ia melihatnya, ada ketakutan dalam sorot matanya. Dan Ranti mengerti kenapa. Kekuatan itu sesuatu yang telah ia undang ke dalam hidupnya semakin kuat. Setiap malam ia bisa merasakan sosok itu di dekatnya, sang suami yang menuntut balas. Ia tidak bisa tidur tanpa merasakan desahan dingin di lehernya. Ia tidak bisa menatap bayangannya sendiri tanpa melihat mata lain yang menatap balik. Dan setiap kali ia merasa menyesal, kekuatan itu menjadi semakin liar. Suatu malam Bowo akhirnya mengambil keputusan. Ia tidak bisa tinggal di sini. Ia harus pergi. Hatinya berdebar saat ia memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas. Agnes sudah tertidur dan ia tidak ingin membangunkannya. Ia akan pergi diam-diam, menghindari amukan Ranti, atau lebih tepatnya makhluk yang kini menguasai istrinya. Namun, sebelum ia bisa membuka pintu, "Kemana kau pergi?" Suara Ranti terdengar di belakangnya. Pelan, Bowo menoleh. Ranti berdiri di ujung koridor, tubuhnya dibalut gaun tidur putih. Rambutnya tergerai, kulitnya tampak lebih pucat dari biasanya. Namun yang paling menakutkan adalah matanya. Matanya tidak seperti manusia, mereka kosong, hitam tak berujung. "Ranti, aku..." Bowo tak bisa menyusun kata-kata. Perlahan Ranti berjalan mendekatinya. Langkahnya pelan, nyaris tanpa suara, seperti ia melayang. "Kau ingin meninggalkanku?" Suaranya berbisik. Bowo menelan ludah. Ia mundur selangkah. "Tolong, biarkan aku pergi, Ranti." Suaranya gemetar. Ranti tersenyum. Senyum yang begitu dingin hingga membuat bulu kuduknya berdiri. "Kau pikir dia akan membiarkanmu pergi?" Bowo mengernyit. "Siapa?" Dan saat itu juga, angin dingin menyapu ruangan. Lampu berkedip, lalu mati sepenuhnya. Dalam kegelapan, Bowo mendengar suara langkah lain. Bukan langkah Ranti, langkah sesuatu yang lebih besar. Ia menoleh ke belakang, ke arah lorong yang kini gelap gulita. Dan ia melihatnya. Dua mata merah menyala di dalam kegelapan. Sosok tinggi dengan tubuh yang tampak lebih seperti bayangan daripada manusia. Nafasnya berat, seperti makhluk yang sudah lama tertidur dan baru saja bangun. Sang suami telah datang. Bowo berteriak, namun tak ada gunanya. Tangan-tangan hitam keluar dari dalam bayangan, mencengkeram kakinya.
menyeretnya masuk ke dalam lorong yang kini terasa seperti jurang tanpa dasar. Bowo meronta, memohon, tetapi Ranti hanya berdiri diam. Ia ingin menolong suaminya. Ia ingin menjerit dan menariknya kembali. Namun, ia tak bisa bergerak. Makhluk itu menatapnya, dan dalam sekejap, rasa bersalahnya lenyap, digantikan oleh rasa dingin yang menusuk. Bowo terseret ke dalam kegelapan. Dan ketika lampu kembali menyala, ia sudah tiada, seolah ia tak pernah ada. Ranti terjatuh ke lantai, tubuhnya bergetar. Ia telah kehilangan segalanya. Bu Ani, Aryo, Siti, dan kini Bowo. Ia berpikir bahwa perjanjian ini hanya untuk menyelamatkan Agnes. Namun, ia telah membuat kesalahan. Sebuah kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Ia kini adalah pengantin iblis. Dan sang suami tidak akan pernah puas. Hujan turun perlahan di atas Solo, membasahi atap-atap rumah yang tertutup debu malam. Langit mendung, seperti turut berduka atas segala tragedi yang telah terjadi. Di dalam rumah besar yang kini terasa lebih seperti kuburan, Ranti berdiri di ambang pintu kamar Agnes, menatap putrinya yang tertidur lelap. Darah dagingnya, satu-satunya hal yang masih membuatnya merasa seperti manusia. Tetapi ia tahu waktunya telah habis. Pagi itu Ranti mengajak Gita ke dapur. Ia menyeduh teh, tangan gemetar saat menuangkan air panas ke dalam cangkir. Gita, yang sejak awal tahu ada sesuatu yang berubah dalam diri kakak iparnya, menatapnya dengan ragu. "Kak Ranti?" Suaranya pelan. "Ada apa?" Ranti tersenyum tipis, tetapi matanya penuh luka. "Ambil Agnes," katanya. "Bawa dia pergi jauh." Gita terdiam. "Apa maksud kakak?" Ranti menggenggam tangan adik iparnya dengan erat. "Tolong Gita, jangan tanya apapun. Pergilah ke tempat yang jauh, jangan pernah kembali ke rumah ini." Gita mulai panik. "Kakak mau kemana?" Namun Ranti hanya tersenyum dan menggeleng. "Aku sudah tidak bisa ikut kalian." Gita tahu ada sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Ia ingin memaksa Ranti ikut dengannya, ingin menariknya keluar dari rumah ini, tetapi tatapan Ranti mengatakan bahwa tidak ada gunanya. Dengan hati berat, ia membawa Agnes yang masih mengantuk, memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas, lalu meninggalkan rumah itu sebelum matahari terbenam. Agnes sempat bertanya, "Di mana Mama?" Kita hanya bisa berbohong, menahan air mata. Mama akan menyusul nanti. Tetapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu Ranti tidak akan pernah menyusul mereka. Malam itu Ranti berdiri di tengah ruang tamu. Tangannya gemetar saat ia membuka tutup jerigen berisi minyak tanah. Dengan perlahan, ia menumpahkan isinya ke seluruh ruangan, lantai, sofa, dinding, bahkan ke tangga kayu yang menuju lantai atas. Bau minyak memenuhi udara, bercampur dengan aroma kelembapan rumah yang sudah terlalu lama dihantui dosa dan kegelapan. Ia kemudian berdiri di tengah ruangan, tepat di bawah lampu gantung yang berkedip samar. Ia menyalakan korek api. Nyala kecil itu bergetar di antara jarinya. Dari sudut matanya, ia bisa melihat sosok itu, sang suami. Berdiri di sudut ruangan, sosok hitamnya lebih jelas dari sebelumnya. Tubuhnya tinggi, matanya merah menyala, dan mulutnya melengkung dalam senyuman mengerikan. "Kemana kau akan pergi istriku?" Suaranya bergema, dalam dan menggetarkan ruangan. Ranti menatapnya tanpa rasa takut. "Aku tidak akan pergi kemana-mana," bisiknya. Lalu ia menjatuhkan korek api itu. Api menjilat lantai dengan rakus, merayap ke dinding dan langit-langit. Dalam hitungan detik, ruangan itu berubah menjadi lautan api. Panas menyengat kulitnya, tetapi Ranti tetap berdiri tegak. Ia melihat makhluk itu menggeram, tubuhnya bergetar di antara kobaran api. "Apa yang kau lakukan?" Makhluk itu mendesis. Ranti tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia merasa menang. "Aku mengakhiri ini." Api semakin besar. Asap memenuhi ruangan, membuat napasnya berat. Tubuhnya mulai melemah, tetapi ia tidak bergerak. Ia menerima ini. Ia harus menerima ini.
Dari kejauhan, orang-orang melihat rumah besar itu terbakar. Api membumbung tinggi ke langit malam, menjilat pekatnya awan mendung. Tetangga berlari mencoba memanggil bantuan, tetapi api terlalu besar. Di antara suara kayu yang patah dan kaca yang pecah, mereka bersumpah mendengar sesuatu. Suara tertawa, suara jeritan. Dan di dalam kobaran api itu, mereka melihat sesosok bayangan. Seorang perempuan berdiri diam, gaun putihnya berubah hitam terbakar. Wajahnya tersenyum dengan tatapan kosong. Namun tak ada yang berani mendekat. Gita dan Agnes melarikan diri jauh dari Solo. Mereka tinggal di kota lain, memulai hidup baru. Gita tidak pernah menceritakan kisah ini kepada siapapun. Tetapi bertahun-tahun kemudian, saat Agnes sudah tumbuh dewasa, ia mendengar desas-desus. Orang-orang masih membicarakan rumah yang terbakar itu. Beberapa mengatakan bahwa setiap malam, mereka masih bisa mendengar suara jeritan dari dalam puing-puing yang telah menjadi abu. Ada juga yang bersumpah pernah melihat sesosok perempuan bergaun pengantin hitam, berdiri di bawah cahaya bulan. Tatapan kosongnya menembus kegelapan, seolah masih menunggu sesuatu atau seseorang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bisa dipetik pelajaran dari video kita ini. Saya selaku admin Cerita Hikmah mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Kita bertemu di video berikutnya.